Disinggung soal Ballon d'Or, Kante, itu bukan tujuan saya. Gelandang Chelsea N'Golo Kante enggan membahas peluangnya menangi Ballon d'Or untuk mengaku ia sejatinya bermain bola bukan demi memenangi penghargaan tersebut. Kante memang dijagokan untuk bisa memenangi penghargaan tersebut belakangan ini. Hal tersebut tak lepas dari kesuksesannya di Liga Champions. Kante tampil fenomenal dengan Chelsea dan berhasil membawa mereka menjadi juara. Bahkan ia meraih gelar penghargaan terbaik di partai final melawan Manchester City. Itu adalah penghargaan ketiga yang ia raih secara beruntun. Sebelumnya di babak semifinal lawan Real Madrid, baik di leg pertama maupun leg 2, ia juga dinobatkan sebagai man of the match. N'Golo Kante kemudian disinggung soal kemungkinan dirinya memenangi penghargaan Ballon d'Or tersebut. Namun ia menolak menjawabnya karena merasa saat ini terlalu dini untuk membahas masalah itu. Masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Kami berada di pertengahan tahun. Ada 6 bulan tersisa dan banyak pertandingan dan kompetisi untuk dimainkan. Tuturnya seperti dilansir dari Goal. Tidak perlu mengatakan hari ini bahwa saya pantas mendapatkannya, sambung Kante. N'Golo Kante kemudian menambahkan memenangi Ballon d'Or bukanlah targetnya dalam bermain sepak bola. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya belum pasti akan mendapatkan penghargaan itu karena prestasi tahun ini yang diraihnya belumlah seberapa. Berapa tahun yang lalu saya berada di 10 besar. Ini adalah pertama kalinya dan itu bagus. Tapi memenangkannya adalah cerita lain, tutur Kante. Ini adalah penghargaan individu yang luar biasa. Saya melihatnya sebagai hasil dari musim yang bagus untuk para pemain. Itu bukan tujuan yang sedang saya kerjakan. Mereka yang memenangkannya di masa lalu adalah pemain yang telah mencapai hal-hal hebat selama karir mereka, tandas Kante. Sejauh ini Ballon d'Or cukup jarang dimenangkan oleh seseorang gelandang, dan seringnya yang juga menang adalah pemain di posisi penyerang. Jika memang akhirnya N'Golo Kante berhasil meraih penghargaan ini, ia akan mengikuti jejak pemain seperti Luka Modric, Zinedine Zidane, Pavel Nedved hingga Matthias Sammer. N'Golo Kante adalah gabungan Yaya Toure dan Claude Makélélé. Sejak berhasil mengantar Chelsea menjuarai Liga Champions akhir bulan Mei lalu, nama N'Golo Kante sering dibicarakan oleh banyak kalangan. Hampir semuanya bernada pujian untuk gelandang berkebangsaan Prancis tersebut. Kante memang tidak mencetak gol pada laga final melawan Manchester City. Sebagai informasi, The Blues keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0 berkat gol sematawayang Kai Havertz di akhir babak pertama. Karena demikian, Kante dicap sebagai man of the match atas penampilannya yang gemilang. Ia memainkan peran sebagai penyaring serangan dan berhasil membuat Raheem Sterling dan kawan-kawan mati kutu. Tidak heran kalau dirinya mendapatkan pujian dari berbagai kalangan. Salah satunya berasal dari legenda Manchester United yang sedang merintis karir kepelatihannya bersama Derby County, yaitu Wayne Rooney. Rooney terkagum dengan aksi Kante sebagai gelandang yang tidak hanya menyaring serangan lawan, namun juga menjadikan awal serangan buat timnya sendiri. Rooney menganggap Kante punya kepemimpinan dengan dua sosok ternama, yaitu Yaya Toure dan Claude Makélélé. Anda biasa melihatnya di Yaya Toure, bagaimana dia merebut bola dan maju sambil membawanya, dan sangat sulit untuk dibendung. Kante melakukan semuanya tapi juga melindungi lini pertahanan seperti Claude Makélélé, tapi lebih baik. Sungguh luar biasa rasanya memiliki seorang pemain yang merupakan gabungan dari Toure dan Makélélé, dan kemudian memiliki energi seperti Kante. Di Chelsea Anda bisa melihat energinya mengeluarkan kemampuan terbaik pemain lain. Kehadiran Kante membuat Rooney percaya kalau timnas Prancis bisa keluar sebagai juara di Euro 2020 mendatang. Apalagi Les Blues memperkuat oleh beberapa timnya yang hebat seperti Karim Benzema, Anthony Griezmann, hingga Kylian Mbappe. Kapanpun Kante maju, Anda akan melihat 2 atau 3 pemain turut maju. Tidak akan khawatir meninggalkan posisinya karena jika bola direbut, mereka tahu bahwa dia akan merebutnya lagi serta merusak serangan balik. Menurut saya dia gelandang terbaik di dunia, kata Rooney lagi. Mbappe, Kante, Benzema, Griezmann, Paul Pogba, Rafael Varane, Hugo Lloris, Anda lihat kualitasnya, pengalaman dan rekam jejak mereka sebagai juara dunia yang menyadari kalau pemain tersebut tampil mencolok. Mereka akan menjuarai turnamen itu, tidak ada masalah, bekasnya. Bukan hanya Rooney, pahlawan Chelsea Mario Marciot juga merasakan bahwa N'Golo Kante sangat mirip dengan Claude Makélélé.
Keduanya sama-sama punya aura Big Brother. Ketika sudah di lapangan, Mauro Melchior juga menjelaskan bagaimana Kante dan Makelele adalah orang yang mirip di matanya. Anda tahu apa yang saya suka dari Kante? Kata Melchior kepada Talksport. Itu agak seperti yang saya alami dengan Makelele. Mereka adalah orang yang mirip dalam bagaimana cara mereka dibangun. Kadang-kadang mereka berjalan di sebelah Anda dan adik Anda, tapi begitu mereka mengenakan seragam mereka menjadi kakak Anda. Kante sendiri kini telah memenangkan banyak trofi sejak kepindahannya ke Inggris. Di antaranya 2 trofi Premier League, Piala FA, Liga Eropa, Liga Champions, serta Piala Dunia bersama Prancis. Respon Kante memiliki nama lebih populer di Prancis ketimbang Mbappe. N'Golo Kante mengaku tidak memperdulikan hasil polling yang menyebutkan namanya lebih populer ketimbang Kylian Mbappe di Prancis dan menganggap pujian yang diberikan kepadanya terkait hal itu sebagai hal yang lebay. Belum lama ini ada sebuah polling yang digelar di Prancis. Polling itu diselenggarakan oleh Odaka. Mereka mencari siapa pemain yang paling populer di negara tersebut. Nama Kante kemudian muncul sebagai yang teratas. Gelandang Chelsea itu meraih 24% suara, sementara itu Mbappe hanya 23% saja. N'Golo Kante kemudian ditanya apa komentarnya soal hasil polling tersebut. Pemain berusia 30 tahun tersebut mengaku ia tidak memperdulikannya. Saya tidak terlalu memperhatikan dan saya fokus pada tujuan tim. Itu bisa sedikit menyentuh saya, tetapi kami mencoba untuk melakukan apa yang selalu kami lakukan. Seru Kante seperti dilansir Goal. Kante menambahkan, ia juga kurang berkenan mendapatkan pujian terkait polling itu. Menurutnya hal tersebut terlalu lebay. Bersikaplah alami, berikanlah yang terbaik dari diri Anda di lapangan. Soal pujian itu berlebihan dan tidak perlu, kata Kante. N'Golo Kante kemudian berbicara soal masa depannya di Chelsea. Ia mengatakan sekarang ini ia sama sekali tidak memikirkan soal hal tersebut. Saya sudah berada di Chelsea selama 5 tahun. Saya memiliki banyak tahun yang baik di sana dan berharap untuk memiliki lebih banyak lagi. Liga Champions adalah klimaks dari 5 tahun yang dihabiskan di klub, serunya. Masa depan saya bukanlah sesuatu yang saya pertimbangkan. Saya memiliki 2 tahun kontrak tersisa dan saya merasa baik di sana, tandas Kante. N'Golo Kante saat ini sedang mempersiapkan diri bersama Kylian Mbappe untuk membela timnas Prancis di ajang Euro 2020.